Ya, untuk Bapak Sony Hidayat, daerah Bekasi, Jati Asih, Jawa Barat. Ini Bapak untuk tipe tipe X17 Home, IPS X17 Home. Seperti ini. Ya. Nah, Bapak Sony, ini tombol power. 0 itu 0 itu mati, 1 itu hidup. Ya, posisikan 0 0 0 itu mati. Ini tombol power, 1 itu hidup, 0 itu mati. Pastikan kedua tombol ini dalam posisi 0 0 itu mati. Ini bukan seperti inverter pada umumnya, ya, IPS itu. Ini bukan inverter pada umumnya yang ngambil listrik saat PLN padam, ngambil listriknya dari sini. Bukan. Kalau IPS ini adalah soket stabilizer atau anti jeglek atau anti anjlok atau AVR atau stafol. Banyak sebutan tiap orang. Seperti itu. Saran saya, Bapak ini colok buat taruh kulkas. Taruh kulkas. Jadi saat PLN padam, Bapak nggak perlu nggak perlu matikan kulkas lagi, nggak usah ribet-ribet matikan kulkas. Di dalam tombol kulkas kan ada tombol kulkas tuh, ya kan. Jadi Bapak saat PLN padam nggak perlu repot-repot untuk mematikan tombol off, tombol mati yang ada di dalam kulkas. Karena saat PLN padam, kalau Bapak colok kulkas di sini, di soket ini, secara otomatis saat PLN padam, soket stabilizer ini dia akan otomatis akan mati. Jadi nggak perlu repot-repot matikan kulkas lagi di dalam tombol kulkas. Nggak perlu repot-repot pencet tombol mati yang ada di dalam kulkas, nggak perlu, ya. Karena stabilizer ini, soket stabilizer ini hanya berfungsi saat PLN sedang hidup, ya, saat PLN sedang hidup. Dan saat PLN sedang hidup, pastikan posisi kedua tombol ini, ya, tombol power maupun tombol genset harus dalam keadaan mati kalau PLN saat posisi hidup. Oke, kita coba ya Pak. Nah, nanti saya juga sekalian ini ada pengiriman ke Bapak Tanto, daerah Makassar ya, ke provinsi Makassar ya, daerah Makassar, Sulawesi berarti. Bapak Tanto ini, kalau Bapak Tanto tipe X18, sekalian nanti tipe X18 untuk tes runningnya untuk Bapak Tanto daerah Makassar. Nah, bedanya X18 dengan X17, gelombangnya. Kalau X17 itu gelombangnya masih MSW. Di deskripsi produk saya udah tulis tuh. Ya, jadi deskripsi produknya dibaca dengan cermat, videonya ditonton hingga habis. Ya. Nah, kalau tipe X18 ya maupun yang tipe X19, dia gelombangnya sudah PSW, ya. Rata-rata orang sudah pada tahu maksudnya gelombang MSW itu apa, PSW itu apa, kayak begitu. Nah, kalau gelombang MSW, tapi nggak ada salahnya saya kasih tahu lagi, tapi rata-rata pada umumnya tahu kok. Kalau gelombang MSW itu untuk barang elektronik itu kurang begitu aman, kalau gelombang MSW. Kalau untuk lampu sih, untuk cuman lampu doang sih aman-aman aja. Kalau PSW untuk semua barang elektronik aman,
kalau PSW. Untuk lebih detailnya Google aja, di googling perbedaan gelombang PSW dengan gelombang MSW. Di googling aja, di googling Google, cari di Google untuk lebih detailnya. Oke, ini begini Pak, biasa ya. Oh ya, jangan, ada beberapa yang masih nanya mau pakai aki berapa ampere, padahal di deskripsi produknya saya udah tulis itu. Di deskripsi produknya ya, ini seperti X17 dia bisa sampai 200 ampere akinya, bahan bakarnya ya, sedangkan yang X18 ya bisa sampai 400 ampere ke atas masih bisa ya. Kalau yang X19 bisa sampai 600 ampere ke atas. Jadi jangan tanyakan lagi berapa ampere aki yang harus dipakai. Nah, deskripsinya dibaca. Nah, aki itu adalah bahan bakarnya. Jadi semakin ampere semakin besar ya, semakin menyimpan daya listriknya, membackup daya listriknya ya semakin lama. Dan bebannya semakin kecil, beban semakin kecil dan daya ampere semakin besar ya, semakin lama menyimpan arus listrik ya, karena aki itu adalah bahan bakarnya. Nah, di video ini saya udah kasih tahu, walaupun di deskripsi produknya saya udah tulis. Jadi jangan tanyakan lagi berapa ampere, berarti nggak cermat dalam membaca. Perhatikan hal itu. Oke, itu untuk pesan ke yang lain juga ya. Kalau Bapak Hidayat sih sama Bapak Tanto nih yang ini kagak nanya sih, karena saya tahu itu, karena udah umum, udah tahu, saya yakin dia udah tahu. Nah, tapi ada beberapa ini, untuk beberapa orang yang lain masih nanyakan ke hal yang tidak perlu seharusnya ditanyakan, tapi nggak ada salahnya, nggak apa-apa, di video ini saya beritahukan lagi. Nah, ini merah ke merah ya Pak, jangan terbalik. Sesuatu yang terbalik itu pasti nggak baik. Nah, kalau X17 dia cincinnya ada dua. Nah, cincin satu masuk nih ya, kabelnya juga masuk yang merah sama merah, terus cincin kedua masukin biar kuat, ngikat dia. Nah, cincin satu udah masukin kabel hitam ke hitam. Nah, masukin cincin kedua, tutupnya baru ngikat jadi pastikan kedua tombol 0 ya Pak, mati ya. Jepit hitam ke negatif, jepit merah ke positif aki, jangan terbalik juga. Nah, ini di sini ada simbol bulat nih, lobang ya, bulat, ada buletan, ini tanda lobang nih, ada lobang tanda. Untuk besi ini ya, untuk besi yang ini tandanya nih, lobang ini. Untuk besi ini masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya, makanya oleh karena itu cek pakai test pen. Kalau di tiap rumah beda-beda lubang setrumnya. Kalau di saya ini yang lubang atasnya nggak ada setrumnya, lubang bawah, nah lubang bawah itu ada setrumnya ya. Nah, yang besi ini yang sudah ada tandanya, tanda buletan, tanda lubang, masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya. Yang ada setrumnya, yang ada di bawah nih, tiap rumah beda-beda. Oleh karena itu cek pakai test pen
ya, ada di bawah. Nah, berarti ke bawah. Sebelum colok, saya ulangi lagi, pastikan kedua tombol power maupun tombol genset harus dalam keadaan 0. 0 itu mati. Karena kalau dalam keadaan satu hidup, dicolok, langsung shock. Ya. Langsung ininya rusak. Ya. Oke, sekarang kita colok. Udah. Pemasangan hanya sekali aja, nggak usah dicabut-cabut, begini aja standby 24 jam. Nah, saat PLN padam, langkah pertama turunin MCB KWH meteran rumah pusat yang di depan tuh, yang di depan rumah turunin. Ya. Setelah itu nyalakan tombol power, satu itu nyala. Ya. Tunggu kurang lebih 5 detik biar dia proses di dalam sini. Setelah itu nyalakan tombol genset, satu itu nyala. Udah seperti itu. Nanti saat PLN sudah nyala kembali, langkah pertama matikan tombol genset, 0 itu mati. Terus matikan tombol power, 0 itu mati. Baru setelah itu naikkan kembali MCB KWH meteran pusat yang ada di depan rumah itu. Nah, naikkan lagi, nyalain lagi. Udah seperti itu, jadi mainnya di tombol aja. Untuk yang X18 sama caranya seperti itu, yang X19 juga caranya sama seperti itu. Deskripsi produknya dibaca, videonya ditonton dengan sampai habis. Ya, ini kita bukan hanya tes nyala aja, tapi tes running sebelum pengiriman barang ke konsumen. Ya, oke, itu saja untuk Bapak Tommy Hidayat ya, Bapak Hidayat dari Bekasi ya, Jati Asih kalau nggak salah. Ya. Sekarang kita tes running yang tipe X18 pesanan untuk Bapak Tanto Makassar, Sulawesi Sulawesi Selatan atau apa ya? Sulawesi Tengah loh. Makassar. Kayak akan nikel tuh Makassar itu. Nah, ini yang X18. Maupun X19 itu gelombangnya udah PSW. Sama aja ya, untuk ini kan videonya satu ya Pak, untuk Bapak Tanto sama aja cara pemasangannya seperti itu. Ini tombol yang besar ini 0, tombol yang besar ini tombol genset 0 itu mati, 1 itu hidup. Pastikan dalam keadaan 0 itu mati kalau saat PLN sedang nyala ya. Nah, yang kecil ini, tombol kecil ini adalah tombol power, 0 itu mati, 1 itu nyala ya. Pastikan kedua tombol ini harus dalam keadaan 0 mati saat PLN sedang hidup, saat PLN sedang nyala ya. Sama aja cara pemasangannya, dan pemasangannya hanya sekali aja, nggak usah dicabut-cabut, standby. Yang X19 juga sama seperti itu. Deskripsi produknya di situ ada penjelasannya, perbedaan selain perbedaan dari gelombang, status gelombang, dan ada perbedaan lainnya dari tiap tipe X17, 18 maupun 19 ya. Kalau X18 dan X19 dia cincinnya cuma satu, udah masukin, terus merah ke merah biasa ya, jangan terbalik, baru tutupnya
ini cincinnya dia cuma satu, kalau X18 maupun 19. Nah, hitam ke hitam sama, nggak usah, jangan terbalik, baru masukin cincinnya, baru tutupnya. Ya, seperti itu. Hitam ke negatif aki, merah ke positif aki, ya. Sama seperti itu, yang pemasangannya sama aja. Ini kita tes running, karena sebelum kirim selalu kita tes running, bukan hanya tes nyala aja, tapi tes running sebagai bukti bahwa barang yang kita kirim itu bagus. Jadi nggak seperti beli barang itu, nggak seperti kayak istilahnya kucing dalam karung gitu, kita transparan, ya. Kan ini lubangnya di tempat saya setrumnya ada yang di bawah nih. Nah, ini udah ada tandanya, berarti masuk ke sini. Ya, colok ke stop kontak rumah. Sebelum colok pastikan keadaan 0, kedua tombol ini harus dalam keadaan 0, ya. Tombol yang besar itu genset, tombol yang kecil itu power, ya. Harus dalam keadaan 0. 0 itu mati, ya. Karena kalau dalam keadaan 1 atau nyala, keadaan 1, keadaan hidup, posisi 1 itu kan nyala, main dicolok aja unitnya rusak, ya. Kita colok sekarang. Nah, saat PLN padam, turunin MCB KWH meteran rumah yang di depan rumah pusatnya. Nyalakan tombol power 1, yang kecil nih, 1 itu nyala, hidup. Tunggu kurang lebih 5 detik biar dia proses. Baru setelah itu nyalakan tombol genset, 1 itu nyala, hidup, 1 itu hidup. Udah seperti itu. Nah, saat PLN sudah hidup kembali, matikan tombol genset, 0 itu mati. Matikan tombol power, 0 itu mati. Baru setelah itu naikkan MCB KWH meteran rumah yang di depan, yang pusatnya. Udah seperti ini aja, standby, pemasangan hanya sekali. Oke, terima kasih aja. Video yang baru ini sekalian juga sebagai video tutorialnya dan penjelasannya yang video terbarunya, sekalian buat video tes runningnya pengiriman ke Bapak Tanto dan Bapak Tanto daerah Makassar dan Bapak Hidayat daerah Bekasi, Jati Asih. Oke, terima kasih itu dari IPS Indonesia.